Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Salsabila dari kelas 2B Gizi dengan nomor MPM 21106312200051. Di sini saya akan menjelaskan esai critical review jurnal yang berjudul Asupan Gizi, Status Biokimia, dan Status Sindrom Metabolik Pegawai Universitas X Studi Deskriptif yang ditulis oleh Agil Dimitra Aulia Dewi, dipublikasi pada bulan September 2019. Di dalam penelitian ini dijelaskan perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini semakin banyak memunculkan inovasi-inovasi yang memudahkan manusia dalam bekerja. Hal tersebut bukan tanpa dampak negatif, karena dengan semakin mudahnya teknologi menyebabkan manusia semakin mudah dalam mengakses segala sesuatunya. Dampaknya, pola hidup yang minim aktivitas fisik dan pola makan yang tidak sesuai gizi seimbang semakin meningkat. Pada penelitian ini dijelaskan sindrom metabolik merupakan sekumpulan gejala masalah metabolik yang ditandai dengan minimal mengalami 3 dari 5 kriteria komponen gangguan metabolik. Dalam penelitian ini juga dipilih sesuai definisi NCEP ATP 3 dengan kemampuan peneliti yaitu mengalami 3 dari 5 kriteria komponen gangguan metabolik, diantaranya hipertensi, lingkar pinggang, kadar trigliserida dalam darah atau kadar kolesterol, dan kadar glukosa darah puasa. Menurut hasil riset kesehatan dasar tahun 2013, hampir 30% penduduk Indonesia yang lebih dari umur 10 tahun memiliki kriteria aktivitas fisik yang kurang aktif. 42% kelompok umur lebih dari 10 tahun memiliki kriteria sedentary lifestyle. Di DI Yogyakarta sebanyak 20,8% penduduk tergolong kurang aktif dan 40,7% termasuk sedentary lifestyle. Gaya hidup tidak sehat tersebut jika tidak segera diubah akan dapat mengarah ke penyakit degeneratif seperti diabetes melitus, hipertensi, jantung koroner, stroke, kanker, dan sindrom metabolik. Mode penelitian ini dilakukan dengan penelitian deskriptif dengan rancangan penelitian cross-sectional. Penelitian ini dilakukan oleh semua pegawai Universitas X dan dilaksanakan di Universitas X pada bulan Juni hingga Oktober 2018. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran asupan gizi, status biokimia, dan status sindrom metabolik pegawai universitas. Data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data kuesioner dan formulir frekuensi makanan. Dalam menentukan hasil, penentuan sindrom metabolik dilakukan dengan 3 kriteria. Di antaranya, kadar gula darah puasa, kolesterol, dan lingkar pinggang. Menurut hasil penelitian yang diambil rata-rata berada dalam kategori dewasa hingga lansia awal. Beberapa variabel memiliki rata-rata yang cukup tinggi. Di antaranya, data kolesterol dan status gizi menggunakan IMT yang menunjukkan kejadian hiperkolesterolemia dan gizi lebih. Kebutuhan energi tertinggi yaitu pada jenis kelamin laki-laki dengan rentan usia 19 hingga 29 tahun sebesar 2.725 kilokalori. Protein 62 gram, lemak 91 gram, dan karbohidrat sebanyak 375 kilokalori. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pegawai Universitas X mengalami hiperkolesterol sebanyak 55,56%. Dan overweight sebanyak 65,08% dan 17,46% mengalami hipertensi. 7,94%-nya mengalami hiperglikemia dan 14,29%-nya mengalami obesitas sentral. Dalam penelitian ini juga tercatat pemenuhan asupan lemak dan protein ditunjukkan melebihi dari yang dibutuhkan oleh tubuh. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena tidak mengukur kadar trigliserida dan HDL sebagai bagian dari kriteria sindrom metabolik. Namun dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menjadi suatu upaya untuk menurunkan prevalensi hiperkolesterol, hipertensi, hiperglikemia, overweight, obesitas, dan sindrom metabolik.